cara untuk mendaftar mPassport di aplikasi mPassport. Tonton videoku sampai habis, tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Yang pertama, kalian bisa masuk terlebih dahulu ke Play Store, lalu kalian bisa ketikkan di pencarian mPassport. Lalu karena di sini aku sudah mengunduh, jadi aku langsung klik buka aja. Jadi kalau misalnya kalian belum mendownload, kalian bisa download terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita login dulu ke akun kita, atau kalau misalkan kalian memang sebelumnya belum pernah mendaftar, kalian juga bisa daftar terlebih dahulu gitu kan. Oke, di sini kita udah masuk ke alamat pertama, yaitu selamat datang di aplikasi mPassport. Lalu kalian bisa masukkan alamat dan juga kata sandi. Nah, kalau misalkan kalian belum daftar, kalian bisa klik daftar akun di bagian sini. Lalu kalian bisa masukkan nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email, nomor handphone, kata sandi, dan juga ulangi kata sandi. Tapi kalau misalkan kalian sudah punya akun, kalian langsung login. Nanti kalau misalkan kalian daftar nih, kalian bakal mendapatkan email atau notifikasi pendaftaran di email kalian gitu maksudnya ya. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa masukkan alamat emailnya yang sudah didaftarkan. Lalu kata sandinya apa, kalian bisa masukkan sendiri teman-teman. Oke, kalau misalkan udah, kalian bisa sesuaikan aja ininya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman kita udah masuk di pengajuan permohonan dan status. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngebuat paspor tapi kalian males untuk ngantri-ngantri, sebenarnya tetap kita bakal ngantri untuk nyerahin berkas sih, cuma kayak mempersingkat waktu aja gitu dalam pengerjaannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kalian bisa klik pengajuan permohonan, lalu kalian bisa klik permohonan paspor reguler. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kalian bisa klik lanjutkan saja, lalu kalian bisa klik dewasa. Lalu kalian bisa pilih nih, klik di sini untuk memilih lokasi pembuatan itu di daerah mana. Kalian bisa, ini bakal menyesuaikan tempat tinggal kalian gitu ya. Kalau misalkan kalian di mana nih adanya gitu. Iya, misalnya ini kayak gini deh gue. Gue pilih yang ini misalnya karena gue lebih deket ya gitu rumahnya dari sini. Kalau udah, kalian bisa klik paspor biasa aja, lalu kalian klik lanjutkan. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik kamera kalian, atau kalian bisa siapkan foto KTP kalian. Kalian bisa coba masukkan beberapa berkas ya. Di sini gue coba dulu sebentar guys. Oke, kita coba dulu ya. Oke. Nah, lalu lu bisa ketikkan nama pemohonnya itu adalah diri lu sendiri. Lalu nick lu berapa. Oke, lu bisa masukin tanggal lahir. Terus lu bisa pilih bulannya, bulan berapa. Oke, kalau udah seperti ini, kalian bisa pilih kelaminnya. Oke, kita tunggu sampai kita masuk ke selanjutnya. Oke, kalau udah seperti ini, apakah Anda sudah pernah memiliki paspor? Kalian bisa klik belum kalau misalkan kalian belum pernah bikin paspor gitu ya. Lalu klik lanjutkan. Lalu untuk tujuan Anda membuat paspor itu untuk apa? Apakah wisata, atau umroh, haji, apakah bekerja formal atau perpindahan pekerjaan gitu ya misalnya, atau pekerja imigran Indonesia kayak misalnya pertukaran pekerja dari Indonesia ke Jepang, atau dari Indonesia kemana gitu kan, atau belajar atau berobat. Jadi ini macam-macam ya teman-teman. Ataukah teman-teman misalnya mendapatkan pertukaran pelajar gitu dari Indonesia ke negara mana, itu kalian bisa klik belajar gitu ya. Nah, di sini aku pilih wisata aja misalnya teman-teman. Lalu kalau udah seperti ini, kalian bisa klik negara yang mau dituju. Kalian bisa klik atau cari di pencarian aja, misalnya aku Singapura gitu ya. Lalu saya belum memiliki negara tujuan. Kalau misalkan misal kalian belum tahu nih mau ke negara mana, kalian bisa klik yang saya belum memiliki tujuan. Lalu kalau udah seperti ini, kalian bisa klik lanjutkan.
Nah, kalau udah seperti ini, kalian bisa klik di mana tempat tinggal di negara tujuan. Misalnya di sini kalian bisa klik Singapura. Oke, lanjutkan. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik berapa lama rencana tinggal di luar negeri. Misalnya kurang dari 1 bulan gitu ya. Nah, nomor telepon keluarga atau kerabat terdekat Anda di Indonesia yang dapat dihubungi. Misalnya, lu bisa masukin nomor kerabat lu, misalkan siapa gitu ya. Misalnya kita segini aja, oke. Kalau udah, kalian bisa klik keterangan hubungan keluarga itu apa. Oke, kalau misalkan udah, kalian klik lanjutkan. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik nomor telepon keluarga atau kerabat negara tujuan. Tadi sebenarnya udah ya, kenapa diulangi ya? Oke, coba kita masukkan lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau udah seperti ini, tempat lahirnya kalian bisa isi, misalnya lu lahir di mana gitu kan. Lalu tanggal lahirnya udah, terus lu bisa unggah beberapa berkas kayak kartu keluarga lu. Lu bisa pilih di bagian sini aja. Masukin. Terus lu bisa akte gitu ya. Lu bisa akte boleh, atau yang lainnya juga boleh sih. Nanti gue cek dulu. Oke, lu bisa pakai akte atau ijazah atau akte perkawinan atau buku nikah juga boleh, atau surat baptis juga boleh ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik lanjutkan. Lalu kalian bisa klik tanggal dikeluarkannya KTP, misalnya tanggal berapa gitu kan. Gue waktu itu tahun sekian, sekarang sekian, oke lah. Lalu bisa masukkan alamat misalnya di mana gitu kan. Oke, kalau misalkan udah, lu bisa pilih provinsi, kotanya kota apa, kabupatennya kabupaten apa, misalnya inilah misalnya. Oke, kode posnya berapa, misalnya sekian. Oke, kita samain aja ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik lanjutkan. Lalu pekerjaannya sebagai apa? Misalkan wira swasta. Lalu nomor teleponnya lu bisa masukin. Lalu bisa masukin KW misalnya ya. Misalnya nama ibunya. Oke, lalu bisa pilih alamat ibu, misalkan sama gitu aja lah ya. Oke, kita ngasal-ngasal aja ya biar cepet. Oke, kalau udah seperti ini kita klik lanjutkan. Oke, nah di sini ada pemohon 1. Nah, pemohon 1 ini adalah nicknya sekian, untuk apa, kalian bisa klik bagian lanjutkan. Nah, udah seperti ini, kalian bisa pilih tanggal. Tanggalnya adalah tanggal kedatangan kalian. Di sini kan ada warna merah, ada warna hijau. Nah, hijau ini artinya tersedia, kalau merah ini artinya penuh. Jadi kalian misalkan bisa pilih di sini, dan di sini kan ada jumlah orangnya. Di sini ada 151, 123, 128, sorry. Nah, jadi kalian bisa pilih. Lalu kalian di sini bisa pilih jam kedatangannya, misalnya jam 10 atau jam 11 gitu. Pilih tanggal. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik lanjutkan. Nah, otomatis nanti bakal mendapatkan email notifikasi dari si imigrasinya tersebut, karena sudah menyambungkan lewat email kalian, email yang kalian daftarkan gitu ya maksudnya ya. Nanti bakalan dapet, dan kalian diwajibkan untuk melakukan pembayaran, dan besok kalian datang ke kantor imigrasi yang sudah kalian daftarkan dan membawa beberapa persyaratan yang dibutuhkan gitu. Sebenarnya sih nggak perlu ya, tapi
bawa aja gitu untuk jaga-jaga. Oke, mungkin cukup sekian cara yang gue bisa sharing ke kalian. Semoga cara ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.